Selamat siang semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya nih. Ya, bisa didengar ya? Bisa nih. Ya. Kita lanjutkan untuk Mahanidana Sutta. Nah, di awal Sang Buddha memberikan penjelasan mengenai Mahanidana Sutta, mengenai Mahanidana, atau mengenai 12 sebab atau 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Di sana Sang Buddha memberikan penjelasan secara singkat. Artinya hanya mengatakan bahwa penuaan dan kematian beserta berbagai macam penderitaan muncul karena kelahiran. Kemudian kelahiran muncul karena kemenjalian. Kemenjalian muncul karena kemelekatan. Dan seterusnya sampai Sang Buddha memberikan penjelasan tentang winyana atau kesadaran yang itu menjadi penyebab munculnya batin dan jasmani atau nama rupa. Kemudian di selanjutnya, Sang Buddha juga melanjutkan lebih detail lagi kepada Bhante Ananda berkenaan dengan Padijak Samupada secara padiloma atau dari belakang, dari pucuk, dari ujung, yang mana Sang Buddha memberikan penegasan kembali. Yang pertama adalah beliau mengatakan kalau memang jadi dikatakan bahwasanya penuaan dan kematian itu muncul karena kelahiran. Jadi orang menjadi tua, orang menjadi mati, bahkan semua hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan, terutama adalah penderitaan, itu muncul dari kelahiran. Maka ditegaskan lagi oleh Sang Buddha, dan jikalau tidak ada kelahiran sama sekali, tidak ada kelahiran sebagai manusia atau sebagai dewa, tidak ada kelahiran sebagai gandaba, sebagai yaka, sebagai hantu, sebagai manusia, sebagai binatang yang berkaki empat, yang berkaki dua, sebagai burung atau reptil. Kalau tidak ada kelahiran sama sekali, maka tidak mungkin ada penuaan dan kematian. Ini adalah penegasan dari Sang Buddha. Nah, karena ada kelahiran sebagai makhluk, kita sekarang sebagai manusia, maka di sana ada penuaan dan juga ada kematian. Bahkan seperti yang sudah disampaikan, Mandata saja yang sebenarnya memiliki umur yang begitu panjang, sangat panjang, satu asangkaya, pun juga pada akhirnya mengalami kematian. Apalagi orang zaman sekarang yang umurnya rata-rata berapa puluh tahun, 70 atau 80 tahun, mereka mengalami ketuaan dan juga kematian. Dan di tengah-tengah tersebut ada berbagai macam penderitaan. Nah, semua itu muncul karena apa? Karena kelahiran. Tapi kalau tidak ada kelahiran sebagai manusia, ya tidak ada penderitaan berkenaan dengan manusia. Tidak ada kelahiran sebagai dewa, maka tidak ada penderitaan, ketuaan, atau kematian berkenaan dengan dewa. Kalau tidak ada kelahiran sebagai gandaba juga sama. Tidak ada penuaan, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan yang berhubungan dengan kehidupan sebagai gandaba. Nah, karena kelahiran maka muncul berbagai macam penderitaan. Maka untuk mempraktikkan ajaran Buddha sebenarnya juga adalah untuk melenyapkan kelahiran pada akhirnya. Karena kelahiran menjadi satu penyebab yang menyebabkan orang menderita. Kenapa Sang Buddha dalam ungkapan yang paling awal ketika belum mencapai pencerahan kebudayaan, nah beliau menyampaikan bahwasanya duka jati punah-punang, bahwa kelahiran berulang-ulang itulah yang disebut sebagai penderitaan. Jadi kelahiran berulang-ulang itu adalah penderitaan. Walaupun seandainya seseorang dilahirkan di alam dewa, dewa pun juga bagian dari penderitaan. Karena di alam dewa pun juga
tidak bisa dipertahankan. Dan kebahagiaan yang diperoleh juga karena kelahiran di sana, kehidupan di sana tidak bisa kekal, ya menurut ajaran Buddha, maka kebahagiaan yang diperoleh di alam dewa pun juga sebenarnya tidak kekal. Maka dewa pun juga merupakan bagian dari penderitaan. Jangankan dewa, bahkan kelahiran di alam seperti Brahma, yang umurnya itu super panjang pun juga karena tidak kekal maka disebut sebagai penderitaan. Maka duka jati punah-punang. Bahwa kelahiran berulang-ulang itu adalah penderitaan. Nah, oleh sebab itu, mempraktikkan ajaran Buddha juga adalah untuk bagaimana menghentikan kelahiran. Dan seorang arahanta yang sudah bisa menghentikan kelahiran, itu seringkali disebut sebagai kina jati. Kina jati. Jadi, jati kelahiran, kina telah dihancurkan. Jadi kelahiran telah dihancurkan bagi seorang arahanta. Nah, jadi tidak ada kelahiran lagi di masa mendatang. Maka kelahiran adalah salah satu penyebab penderitaan. Tetapi kemudian Sang Buddha juga memberikan penjelasan lebih lanjut. Apa yang mengkondisikan kelahiran? Karena kelahiran muncul juga bukan spontan. Muncul bukan tiba-tiba. Ada sebab yang menyebabkan kelahiran itu terjadi. Apa yang menyebabkan kelahiran? Yang menyebabkan kelahiran adalah bhawa. Bhawa tidak lain adalah kemenjadian. Nah, jadi ada 3 jenis bhawa, yaitu kemenjadian di alam indrawi atau kapa bhawa, kemudian kemenjadian di alam yaitu alam Brahma, rupa bhawa, dan kemenjadian di alam arupa Brahma. Jadi arupa bhawa. Nah, kemenjadian di sini adalah keberadaan dari 3 kategori alam kehidupan ini. Jadi kalau kita bicara kama bhawa atau kemenjadian berkenaan dengan kelahiran di alam indrawi, ini mengacu pada kelahiran di alam neraka yang paling bawah sampai alam surga, terutama di alam surga tertinggi, itu para nimita wasawati, itu alam kama bhawa. Jadi kama itu berkenaan dengan indrawi, kesenangan indra. Tapi kenapa alam neraka juga termasuk kama bhawa? Ya karena masih berkenaan dengan indrawi. Ya, jadi lebih kepada indra, materi indra. Nah, maka walaupun di sana menderita, tetapi masuk dalam kategori kama bhawa. Termasuk alam peta, alam binatang. Kalau binatang masih ada bahagianya, ya. Tapi kalau sudah alam peta, alam neraka memang sudah sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan impossible, mustahil mendapatkan kebahagiaan ketika berada di alam sana. Nah, kemudian rupa bhawa itu adalah alam yang berkenaan dengan alam rupa, rupa Brahma. Ini mengacu kepada alam-alam yang diperoleh dengan cara mempraktikkan atau mengembangkan rupa jana, tingkat konsentrasi yang berkenaan dengan materi, yaitu jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Dengan mengembangkan rupa jana, ketika kematian terjadi, lahir, bisa terakhir di alam rupa bawah. Dan ini jauh lebih tinggi daripada alam kama bhawa, termasuk alam surga sekalipun. Nah, kemudian arupa bhawa adalah kejadian di alam arupa Brahma. Ini adalah yang tertinggi, yang bisa dicapai dengan cara mencapai pencapaian jana arupa jana. Ini dari jana yang disebut sebagai akasan canayatana. Akasan canayatana adalah landasan, yaitu angkasa tanpa batas, kemudian vinyanan canayatana, landasan kesadaran tanpa batas, akin canayatana, landasan kekosongan, nah kemudian newa sanya nasanya yatana, landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Nah ini adalah yang tertinggi. Dan
Arupa bawah ini diperoleh dengan cara mengacu kepada alam arupa Brahma yang diperoleh dengan cara mengembangkan arupa jana yang terdiri dari 4 jenis arupa jana. Nah, penjelmaan atau kemenjadian. Tetapi dalam kitab komentar yang dimaksud dengan bahwa di sini bukan mengacu kepada alamnya, tapi mengacu kepada perbuatan. Maka disebut kama bawa kama. Jadi perbuatan sebagai kemenjadian. Nah, ketika dikatakan sebagai kama bawa adalah perbuatan-perbuatan yang nantinya membawa kepada kelahiran di alam indrawi. Jadi kalau dikorelasikan dengan abhidhamma berarti ya ini perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan terutama kama wacara ya. Jadi 8 perbuatan menghasilkan buah yang berakar pada keserakahan. Nah, 2 perbuatan yang berakar pada kebencian, 2 perbuatan yang berakar pada kebodohan. Nah, ada 12. Kemudian ada juga 8 perbuatan yang disebut sebagai mahkusala. Ya, ini mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang nantinya membawa kepada kelahiran di alam manusia yang memiliki memiliki kebahagiaan secara paling tidak adalah secara wajar atau manusia yang secara indrawi indria itu lengkap atau yang memperoleh kebahagiaan besar dan juga alam-alam di alam dewa. Tapi dewa yang di sana merupakan dewa yang katakan yang baik pula atau dewa yang mempunyai keistimewaan daripada lainnya. Nah, karena ada dewa juga yang sebenarnya terlahir dengan kondisi yang tidak menguntungkan juga walaupun dewa. Nah, termasuk misalnya Vemanika Peta misalnya. Kan ada seorang dewa malamnya hidup sebagai dewa tapi siangnya hidup seperti peta kelaparan. Artinya kurang beruntung. Nah, kemudian yang berkenaan dengan rupa Brahma atau rupa Bawa adalah perbuatan-perbuatan yang di situ mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kelahiran di alam rupa Brahma. Artinya berkenaan dengan, kalau dalam Abhidhamma ya tentu berkenaan dengan 5 jenis perbuatan yang semuanya berkenaan dengan pencapaian jhana, rupa jhana. Jadi perbuatan yang berhubungan dengan jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, jhana keempat, dan juga jhana kelima. Tetapi konteksnya adalah rupa jhana. Ini membawa kepada kelahiran di alam rupa Brahma atau rupa Bawa. Kemudian disebut sebagai arupa Bawa adalah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang ketika dilakukan dikembangkan membawa kepada kelahiran di alam arupa Brahma. Ya tentu ini adalah perbuatan yang berkenaan dengan pencapaian arupa jana. Jadi jana pertama sampai jana ke-4 dari akasancana yatana sampai newa sanyana sanyatana ini yang dimaksud di dalam konteks ini. Maka Bawa dalam kitab komentar disebut sebagai kama atau bawa kama atau perbuatan yang membawa kepada kemenjadian. Ini tercatat di dalam kitab komentar. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bahwa kalau memang apa yang mengkondisikan penjelmaan. Yang mengkondisikan penjelmaan tidak lain adalah kemelekatan. Jadi kemelekatan atau upadana. Nah, di sini upadana itu ada 4. Yang pertama adalah upadana kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan indria. Ya, jadi kamu padana. Kemelekatan terhadap kesenangan indria. Kemudian yang kedua, kemelekatan terhadap pandangan, ditu padana, berbagai macam pandangan. Yang ketiga adalah kemelekatan terhadap sila bata. Jadi terhadap, ya katakan upacara, ritual, sila itu sebenarnya juga bagian kemoralan. Nah, bata, wata itu upacara atau ritual.
Kemudian juga ada kemelekatan terhadap atta wadu padana. Jadi kemelekatan terhadap kepercayaan bahwa ada self, ada diri, ada katakan ya atma begitu, atta. Nah, 4 jenis kemelekatan ini menjadi pengkondisi atau penyebab munculnya kemenjadian. Atau dengan kata lain, 4 jenis kemelekatan ini membawa seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Jadi yang pertama, kemelekatan terhadap kesenangan indera. Nah, kemelekatan terhadap kesenangan indera yang tentunya ini mengacu kepada kesenangan dari panca indera yang paling kasar, ya ingin mendapatkan objek yang menyenangkan atau pemandangan yang menyenangkan, suara yang merdu, bebauan yang harum, rasa yang enak, sentuhan yang menyenangkan. Nah, kemelekatan terhadap itu maka membuat seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Jadi orang berbuat untuk mendapatkan katakan kelahiran untuk mendapatkan ya kelahiran di alam-alam ya kelahiran. Jadi melekat dengan kesenangan indera, seseorang melakukan perbuatan. Yang kemudian juga melekat kepada pandangan-pandangan. Nah, pandangan di sini tidak hanya pandangan berkenaan dengan pandangan salah. Bahkan kemelekatan terhadap pandangan yang sebenarnya benar pun kalau itu menjadi bentuk kemelekatan, itu juga bagian dari kemelekatan. Kalau pandangannya salah ya tentunya dalam konteks Buddhis 62 pandangan salah yang tercatat di dalam Brahma Jala Sutta. 62 pandangan salah. Tapi kemudian tidak hanya itu. Bahkan pandangan-pandangan yang katakan berkenaan dengan ajaran kebenaran, kalau itu menjadi sebuah kemelekatan itu juga menimbulkan perbuatan, memunculkan perbuatan yang membawa kepada kelahiran atau menjelmaan. Nah, menjelma atau dilahirkan, apakah di alam rupa alam kama bawa, atau rupa bawa, atau arupa bawa. Maka pandangan-pandangan ini pun juga oleh Sang Buddha itu juga harus hati-hati ketika seseorang memegang. Apalagi berkenaan dengan kesenangan indera. Nah, Sang Buddha banyak sekali menyampaikan bahwa kesenangan indera itu menjadi penyebab mengapa seseorang terus mendapatkan katakan penderitaan. Ya, jadi seperti yang disampaikan beliau di dalam salah satu suta, yaitu Alagadu Pamasuta. Ya, Alagadu Pamasuta. Jadi ada seorang biku di sana yang menyampaikan bahwasanya sejauh ia mengerti yang dikatakan Sang Buddha sebagai rintangan, itu bukan rintangan ketika seseorang menikmatinya. Nah, pandangan demikian dimunculkan oleh seorang biku, yaitu bernama Arita pada waktu itu, yang dia berpikir bahwasanya kesenangan indera yang oleh Sang Buddha dalam berbagai khotbahnya dikatakan sebagai penyebab penderitaan, itu bukan penyebab penderitaan, itu bukan rintangan ketika orang menikmatinya. Karena dia melihat bahwasanya menurut Arita ini, ada mereka para arahat yang juga masih makan makanan enak. Tapi mereka arahat. Ada sotapana, yang walaupun sotapana, yang telah mencapai kesucian, tapi masih punya suami, punya istri. Sakada kami juga sama, punya suami, punya istri. Mereka masih menikmati kesenangan indera. Jika demikian halnya, berarti kesenangan indera itu sebenarnya bukan sebagai penyebab penderitaan, bukan sebagai rintangan. Orang menikmati kesenangan indera itu tidak masalah. Itu yang disampaikan oleh Biku Arita. Tapi Sang Buddha menyampaikan, hati-hati, pandangan tersebut pandangan yang salah. Kesenangan indera itu adalah penyebab seseorang mengalami duka penderitaan. Nah, seorang arahat masih makan makanan enak, masih mandi membersihkan tubuhnya, tetapi batinnya tidak melekat. Nah, sehingga tidak mendapatkan penderitaan hanya karena menikmati makanan, hanya karena mungkin menghirup udara segar misalnya, hanya karena mandi. Mereka tidak mungkin terkotori oleh objek-objek luar.
Tapi kalau seseorang kemudian melekat, mencari kesenangan indera, itu menjadi penyebab penderitaan. Maka pandangan seperti Biku Arita itu sangat dicela oleh Sang Buddha. Sehingga Sang Buddha memberikan banyak sekali perumpamaan betapa kemelekatan terhadap indria itu, kesenangan indria itu menjadi sangat berbahaya. Seperti salah satunya adalah, sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang masuk ke hutan, kemudian mendapatkan ada pohon mangga yang penuh dengan buah. Kemudian dia naik ke atas, memanjat untuk mengumpulkan pohon mangga tersebut. Tapi kemudian ada beberapa orang lain yang datang ke hutan tersebut, melihat pohon mangga tersebut, kemudian dia tidak melihat ke atas, nah pohonnya itu ditebang dari bawah. Nah, apakah itu tidak memberikan penderitaan bagi orang yang berada di atas? Nah, penderitaan. Maka mencari melekati kesenangan indera itu menjadi penderitaan. Atau kemudian diumpamakan seperti ada seekor anjing yang kehausan, kelaparan, kemudian ia berada di depan tempat penjagal dengan harapan sang penjagal nanti akan memberikan makanan. Nah, ternyata sang penjagal datang kemudian memberikan tulang yang dilumuri darah. Nah, dengan harapan, ya maksudnya anjing tersebut kemudian memakan dengan harapan ia mendapatkan kekenyangan atau mendapatkan kenyang dari apa yang dia peroleh. Tetapi apakah bisa? Tidak bisa, karena itu hanya tulang dilumuri darah. Nah, demikian pula kesenangan indera tidak memberikan rasa puas, tidak memberikan rasa yang katakan kepuasan yang sebenarnya. Nah, itulah Sang Buddha dalam berbagai khotbah memberikan penjelasan betapa banyak kesenangan indera. Nah, kesenangan indera ini menjadi penyebab kemelekatan. Nah, sehingga Sang Buddha juga menegaskan jika sama sekali tidak ada kemelekatan terhadap salah satunya kesenangan indera atau kama, maka tidak mungkin akan memunculkan penjelmaan atau kemenjadian. Dengan kata lain, tidak mungkin akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kemenjadian. Nah, karena orang ingin mendapatkan kesenangan indera, maka seorang melakukan berbagai macam perbuatan untuk katakan menjelma, untuk terlahir lagi, ya, di alam-alam yang lain. Nah, itu kenapa? Kemelekatan. Dan kadang-kadang ini menjadi sangat halus. Karena seperti contohnya, misalnya, bahkan umat Buddha saja. Ya tentu kita sebagai umat Buddha diajarkan bahwasanya kita harus mempraktikkan Dhamma, tujuannya adalah salah satunya bisa terbebas dari kelahiran di alam menderita dengan cara mencapai kesucian Sotapanna. Banyak umat yang kemudian ya berande-ande atau bahkan ya pokoknya percaya diri bahwasanya pokoknya harus mencapai Sotapanna. Supaya apa? Tapi ada supayanya. Supaya tidak terlahir di alam menderita. Supaya terlahir di alam bahagia. Padahal sebenarnya ketika masih ada keinginan untuk terlahir bahkan di alam bahagia sekalipun, itu adalah kemelekatan. Kemelekatan terhadap kesenangan indera. Kenapa? Karena ingin terlahir di alam bahagia. Itu kemelekatan terhadap kesenangan indera. Apakah dia ingin terlahir di alam surga, atau ingin terlahir di alam Brahma atau arupa Brahma, itu semua karena adanya kemelekatan. Nah, sehingga itu juga menjadi satu kehati-hatian bagi kita. Jangan kemudian ingin terbebas dari kelahiran, tapi hanya separuh saja. Tidak mau terbebas dari kelahiran-kelahiran yang lain. Artinya hanya mau terbebas dari kelahiran di alam menderita, tapi tidak mau terbebas dari alam yang tidak menderita. Padahal kemelekatan demikian, apapun kemelekatannya, itu adalah sebab penderitaan. Nah, ketika orang melekat dengan apapun kemelekatan berkenaan dengan kesenangan indera, maka dia pun juga akan melakukan berbagai macam perbuatan yang arah dan tujuannya adalah untuk menjelma.
atau untuk terlahir lagi, untuk menjadi lagi. Nah, itu menjadi satu penyebab mengapa kemelekatan mengkondisikan kemenjadian atau penjelmaan. Nah, terhadap pandangan juga sama. Ya, pandangan salah tentu itu menjadi sebab mengapa seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan. Tapi ternyata pandangan-pandangan yang berkenaan dengan dhamma pun sekalipun itu juga bisa menjadikan seseorang untuk melakukan perbuatan atas dasar kemelekatan terhadap pandangan itu. Itulah kenapa Sang Buddha bahkan terhadap ajaran kebenaran pun juga, ya, Sang Buddha menghimbau kepada para siswanya untuk tetap berhati-hati. Jangan sampai kemelekatan terhadap itu pun juga muncul. Makanya dalam Alagadupama Sutta, yang tadi juga saya sebutkan berkenaan dengan Arita, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ajaran beliau itu seperti rakit, yang itu hanya digunakan untuk menyeberang, bukan untuk digenggam. Dan setelah mengetahui ajaran Buddha itu sebagai rakit, maka seseorang hendaknya melenyapkan atau meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan yang baik, dan apalagi yang tidak baik. Artinya bahkan yang kusala, yang baik-baik saja pun harus ditinggalkan. Terutama kemelekatan terhadap itu harus ditinggalkan. Tentu yang akusala itu juga harus ditinggalkan. Maka beliau mengatakan setelah mengetahui bahwa ajaran beliau seperti rakit, jadi kulo pamang damang desitang ajanan tehi, nah, kusala pahatabi bagewa kusala. Jadi yang baik-baik pun harus ditinggalkan, apalagi yang tidak baik. Itu tentu harus ditinggalkan. Karena kemelekatan terhadap pandangan apapun, itu menjadi sebab mengapa seseorang melakukan berbagai macam perbuatan yang nanti membawa kepada kemenjadian. Terlahir sebagai Brahma, sebagai arupa Brahma, atau sebagai dewa, dan sebagainya. Nah, pandangan ini harus hati-hati. Tetapi bukan berarti harus diingat, bukan berarti kemudian tidak boleh digunakan. Kalau pandangan itu baik, ya jelas digunakan. Itu harus dikembangkan, tetapi tetap dengan kehati-hatian. Bahkan ya, pandangan berkenaan dan dhamma itu memang harus digunakan, harus dikembangkan. Nah, tetapi kemelekatan terhadap itu yang harus disadari. Kemudian yang ketiga, kemelekatan terhadap upacara dan ritual. Sila batu padana. Nah, sila bata. Nah, ini adalah yang mengacu yang dimaksud di sini adalah kemelekatan. Sebenarnya sila bata itu tidak semuanya buruk. Jadi Sang Buddha mengatakan sila bata tidak semuanya buruk. Nah, sila bata itu dari kata sila dan wata. Sila adalah ya aturan-aturan termasuk sila kemoralan. Wata itu adalah upacara atau ritual. Dan itu sebenarnya tidak semua buruk. Yang menjadi berbahaya adalah kemelekatan terhadap mereka. Maka suatu kali beliau bertanya kepada Bhante Ananda, pada siswanya Bhante Ananda. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua sila bata itu baik? Jadi bukan pertanyaan apakah semua sila bata itu buruk. Tapi justru pertanyaannya adalah, apakah semua sila bata itu baik? Apakah semua, kalau diterjemahkan secara umum, apakah semua upacara dan ritual itu baik? Nah, itu pertanyaan Sang Buddha kepada Bhante Ananda. Dan Bhante Ananda menjawab bahwa tidak semua sila bata itu baik. Ketika sila bata, aturan-aturan kemoralan, ritual, atau upacara, ketika dilakukan, ternyata membawa bertambahnya kotoran batin, membawa bertambahnya kilesa, maka sila bata itu buruk. Tidak layak, tidak patut untuk dikembangkan. Tetapi kalau kemudian ketika sila bata itu dikembangkan atau dilakukan, itu mengurangi kotoran batin, maka sila bata itu baik. Itu patut untuk dilakukan. Ya, misalnya kita sebagai umat Buddha mengadakan setiap malam chanting, ada kebaktian. Itu kan seperti ritual, seperti upacara, menjadi kebiasaan.
Dan pertanyaannya adalah apakah melakukan chanting atau puja bakti itu membawa kotoran batin bertambah atau justru membawa kondisi-kondisi batin yang baik yang bermanfaat itu berkembang. Ternyata ketika itu membawa kepada hal yang baik, yang bermanfaat, itu sebuah sila bata yang sebenarnya baik untuk dilakukan. Atau bahkan seperti misalnya kehidupan para biku, yang mana ada beberapa praktek dutangga, ada 13 dutangga. Nah, beberapa prakteknya sebenarnya seperti ritual. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang bisa boleh dipraktikkan, tapi juga boleh tidak dipraktikkan. Nah, seperti misalnya praktek untuk tidur di tempat terbuka, tidak mau berada di rumah gitu kan, terutama selama 9 bulan atau 8 bulan ketika bukan musim hujan. Nah, praktek demikian bisa menjadi kemelekatan, tapi juga bisa menjadi satu penyebab orang mendapatkan pengembangan batin yang menjadi lebih sederhana, tidak banyak keinginan, dimanapun ia berada bisa hidup, tidak banyak mudah disokong, karena dia hidup sederhana, itu baik. Tapi kalau kemudian kemelekatan muncul, nah itu yang harus disadari. Kemelekatan dalam artian misalnya suatu kali karena sakit barangkali kemudian harus tinggal di rumah, ia tidak bisa tinggal di luar. Nah, sehingga dia mau tidak mau tinggal di rumah, tetapi dia kecewa, dia menderita, dia merasa apa yang dilakukan sia-sia. Nah, itu menjadi kemelekatan. Dan itu yang sebenarnya menjadi sebab penderitaan. Nah, kalau orang melekat upacara atau ritual, aturan-aturan tertentu, ya dia akan melakukan berbagai macam perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang membawa kepada berbagai macam kelahiran atau kemenjadian. Apakah menjadi di alam kama bawa, atau rupa bawa, atau alam arupa bawa. Tapi kemelekatan demikian tidak ada, ya tidak akan muncul kemenjadian. Nah, yang keempat adalah kemelekatan terhadap kepercayaan atau doktrin atau ajaran bahwa ada diri atau wadu padana. Jadi kemelekatan terhadap doktrin, ajaran, kepercayaan bahwa ada diri. Nah, ini yang paling sulit karena hampir semua ajaran pada zaman dahulu sampai zaman sekarang selalu mengaitkan kehidupan dengan adanya diri, adanya jiwa, adanya roh, adanya atma. Nah, selalu mengaitkan demikian. Dan karena melekat dengan doktrin bahwa ada atma dan diri, maka ia harus melakukan perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang nanti membawa kepada penjelmaan atau kemenjadian. Kelahiran di alam kama bawa, rupa bawa, ataupun alam arupa bawa. Nah, ini disebabkan karena ada kepercayaan terhadap akan adanya diri. Nah, ini juga menjadi penyebab mengapa berbagai macam perbuatan yang membawa kepada kemenjadian itu muncul. Nah, tetapi kalau kemudian tidak ada kepercayaan bahwa ada diri, ada self, maka kemelekatan atau katakan penjelmaan juga tidak akan terjadi. Atau perbuatan yang membawa kepada penjelmaan juga tidak akan muncul. Nah, karena itulah maka kemelekatan upadana yang terdiri dari 4 itu membawa kepada kemenjadian. Kemudian Sang Buddha melanjutkan apa yang mengondisikan kemelekatan itu muncul. Nah, dikatakan bahwa nafsu keinginan adalah kondisi yang membawa munculnya kemelekatan. Dan ada banyak nafsu keinginan atau ketagihan atau tanha, yaitu ketagihan atau keinginan yang berkenaan dengan terutama objek-objek dari 6 indera, yaitu berkenaan dengan bentuk-bentuk, berkenaan dengan suara, dengan bebauan, dengan kecapan atau rasa-rasa, kemudian dengan sentuhan,
dan juga dengan objek-objek pikiran. Nah, karena disebabkan oleh nafsu keinginan yang berhubungan dengan ya 6 jenis nafsu keinginan atau 6 indera, maka di situ memunculkan berbagai macam kemelekatan. Jadi munculnya kemelekatan terhadap kesenangan indrawi itu karena ada 6 objek dari indera. Kemudian munculnya kemelekatan terhadap pandangan juga karena ada 6 objek dari 6 indera. Munculnya kemelekatan terhadap upacara ritual juga karena ada pengalaman-pengalaman 6 indera. Dan bahkan ketika muncul doktrin kepercayaan bahwa ada diri, ada atma, itu juga ada pengalaman berkenaan dengan 6 indera. Kalau tidak ada pengalaman berkenaan dengan 6 indera, tidak ada ketagihan, tidak ada nafsu keinginan berkenaan dengan 6 indera, maka ya tidak akan muncul, yaitu berbagai macam bentuk kemelekatan. Apakah melekat terhadap kesenangan indera, atau terhadap pandangan, terhadap upacara ritual, atau terhadap doktrin kepercayaan bahwa ada diri, maka tidak mungkin. Karena berbagai macam bentuk kemelekatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari pengalaman 6 indera yang di situ disertai dengan ketagihan atau disertai dengan nafsu keinginan. Maka tanha ini menjadi juga penyebab penderitaan. Maka dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta misalnya, bahkan tanha itu menjadi penyebab terdekat, dikatakan sebagai penyebab penderitaan, dan itu boleh dikatakan sebagai penyebab terdekat. Jadi ketika didefinisikan apa yang menyebabkan penderitaan, ya tanha. Disebabkan karena tanha atau nafsu keinginan atau ketagihan yang disertai oleh nandiraga, kesenangan, dan juga nafsu ragawi untuk mencari kenikmatan kesana kemari, maka disitulah akan memunculkan berbagai macam penderitaan. Nah, penderitaan muncul karena adanya ketagihan. Dan ternyata ketagihan di sini, nafsu keinginan di sini menyebabkan munculnya berbagai macam kemelekatan. Bahkan berbagai macam penderitaan yang lain itu sangat dekat dengan tanha. Dan ketika kemudian tadi dikatakan ada pandangan tentang kekekalan, pandangan tentang bahwa hidup hanya sekali, itu juga berkenaan dengan tanha. Jadi nafsu keinginan di sini bisa memunculkan berbagai macam pandangan, yaitu pandangan bahwa hidup hanya sekali, atau hidup itu ada kelahiran kembali yang itu pasti akan di sana ada atma, di sana ada roh. Maka di situ akan muncul kelahiran, dan itu muncul dari tanha. Nah, sehingga dikatakan kalau seseorang misalnya bersentuhan dengan bentuk, dan ketika dia melekat dengan bentuk atau mengingini bentuk, maka di situ disebut sebagai tanha atau kama tanha, nafsu keinginan. Dan kalau kemudian ia berpikiran bahwa bentuk demikian itu kekal, itu sudah bahwa tanha, ia mengacu kepada pandangan ada yang kekal atau sasata titi. Kemudian kalau seseorang berpikiran bahwa itu akan lenyap dalam artian tidak ada kelahiran kembali. Jadi apapun pengalaman yang dialami sekarang itu lenyap ketika seseorang itu meninggal. Nah, pandangan demikian yang juga berkenaan dengan wibawa tanha itu atau nafsu keinginan untuk lenyap itu adalah uceda wada. Nah, sehingga di sini tanha di sini bisa mengacu kepada atau katakan bisa menjadi trigger pemicu munculnya berbagai macam pandangan yang salah, termasuk sasata wada, pandangan kekekalan, dan juga uceda wada, pandangan bahwa hidup itu hanya sekali, terpotong ketika seseorang meninggal. Dan menarik sekali, di sini Sang Buddha melanjutkan bahwa ketika karena ada perasaan, maka muncul ketagihan. Jadi ketagihan itu muncul disebabkan karena perasaan. Karena ada perasaan yang muncul dari kontak mata, kontak telinga,
kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, atau kontak pikiran, maka di sana memunculkan nafsu keinginan. Jadi perasaan yang tidak lain, ada berbagai macam perasaan, ya. Ada perasaan yang berkenaan dengan 6 indera, yang kemudian kalau dihitung lagi, ada perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, atau perasaan yang netral, yang kalau dikalikan dengan 6 indera, maka atau 6 pengalaman, maka menjadi 18 perasaan. Itu semua menjadi penyebab mengapa seseorang muncul ketagihan atau muncul tanha, nafsu keinginan. Karena seseorang kontak, katakan muncul perasaan yang muncul dari kontak mata, maka seseorang bisa memunculkan ketagihan atau nafsu keinginan berkenaan dengan objek mata. Karena seseorang kontak berkenaan dengan telinga, muncul perasaan, maka seseorang memunculkan, yaitu munculkan ketagihan atau nafsu keinginan berkenaan dengan pengalaman telinga atau mendengar. Nah, demikian pula dari perasaan yang muncul karena membaui, karena merasakan, karena bersentuhan, karena berpikir, maka memunculkan nafsu keinginan. Ya, baik keinginan untuk menikmati, keinginan untuk katakan berlanjut, atau berpegang pada bahwa ini kekal, atau keinginan bahwa ini akan lenyap. Kemudian muncul semacam juga penolakan. Nah, itu keinginan-keinginan demikian bisa muncul karena adanya perasaan. Biasanya kalau perasaan itu menyenangkan, ya itu bisa memunculkan keinginan untuk terus mendapatkan. Nah, bahkan kalau bisa itu kekal. Tapi kalau perasaan tersebut tidak menyenangkan, nah seseorang cenderung untuk menjauh, cenderung untuk lari dari perasaan tersebut. Dan itu menjadi juga penyebab mengapa perasaan memunculkan nafsu keinginan. Tapi kalau kemudian tidak ada perasaan yang muncul, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang netral, yang tidak ada yang muncul karena 6 kontak indera, maka di sana tidak mungkin akan memunculkan ketagihan atau nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan muncul karena adanya perasaan. Itulah kenapa perasaan di sini juga menjadi penyebab yang memunculkan penderitaan. Dan bahkan dalam khotbah-khotbah lain, perasaan ini ketika dibagi menjadi 3, itu memunculkan kotoran batin. Nah, ketika perasaan yang menyenangkan muncul, nah di sana biasanya disertai dengan raga nusaya, atau kotoran batin yang halus yang mengikuti berkenaan dengan nafsu ragawi. Ya, kemudian kalau ada perasaan yang tidak menyenangkan muncul, maka di sana juga disertai oleh kotoran batin yang halus yang mengikuti yang berkenaan dengan padiga. Padiga adalah kebencian, ya, ketidaksukaan. Tapi kalau perasaan yang muncul adalah netral, bukan menyenangkan, tapi juga bukan tidak menyenangkan, netral, maka di sana bisa memunculkan kotoran batin yang halus yang mengikuti berkenaan dengan ketidaktahuan atau awija nusaya. Jadi tidak tahu bahwa ternyata perasaan juga sifatnya adalah tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, bisa membawa duka penderitaan. Nah, ketidaktahuan demikian muncul karena ada perasaan yang netral. Nah, sehingga perasaan di sini membawa berbagai macam kotoran batin. Oleh sebab itu, dalam hal perasaan, seseorang juga harus berupaya untuk tidak terseret, terutama kemelekatan terhadap perasaan. Kalau kita mengacu pada khotbah lain, yaitu Madhubindika Sutta, nah di sana Sang Buddha menyampaikan yang sebenarnya disampaikan oleh Bante Mahakaccayana, tapi kemudian disetujui oleh Sang Buddha, bahwa ketika seseorang sudah bisa mengembangkan kondisi batin untuk tidak bergembira, untuk tidak bersenang di dalam sebab-sebab yang memunculkan pikiran yang terobsesi, maka di sana akhir penderitaan bisa dicapai. Nah, pikiran terobsesi ini adalah pikiran yang berkembang biak. Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya adalah ya karena 6 indera kontak dengan objeknya.
yang di sana memunculkan kesadaran, memunculkan kontak, memunculkan perasaan, memunculkan persepsi. Nah, ketika orang tidak bergembira di dalam sebab-sebab demikian, yang salah satunya tidak bergembira dengan perasaan, tidak bersukaria dengan perasaan, nah, tidak welcoming, tidak melekat dengan perasaan, maka di situ juga bisa menjadi sebab untuk melenyapkan penderitaan. Maka perasaan di sini tentu akan muncul dalam setiap batin, akan ada perasaan. Ya, perasaan juga sebagai pengalaman, sebagai katakan pengenyaman. Nah, sehingga itu akan muncul dalam setiap cita, setiap kondisi batin, setiap kesadaran. Nah, tetapi latihan yang dianjurkan adalah seseorang tidak terseret oleh katakan kegembiraan, kesukaan, welcoming terhadap perasaan yang muncul. Karena itu menjadi sebab seseorang bisa terus terobsesi dengan berbagai macam pikiran yang akhirnya menimbulkan berbagai macam penderitaan. Maka perasaan itu menjadi penyebab yang mengkondisikan ketagihan, dan di saat yang sama perasaan juga menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami penderitaan. Dan perasaan juga menjadi penyebab mengapa seseorang terus mendapatkan pikiran-pikiran yang buruk. Tapi harus ingat, perasaan juga bisa menjadi pemicu atau menjadi landasan untuk melenyapkan kotoran batin. Selama ketika orang melihat perasaan, melihat itu sebagaimana adanya, tidak melekatinya, tidak bergembira, maka dengan adanya perasaan, seseorang bisa melenyapkan kotoran batin. Nah, sehingga Sang Buddha selain mengatakan bahwa di dalam perasaan yang menyenangkan bisa muncul kotoran batin yang sifatnya nafsu ragawi. Tapi di dalam perasaan yang menyenangkan juga menjadi kondisi bagi seseorang untuk melenyapkan kemelekatan terhadap kesenangan indera. Demikian pula di dalam perasaan yang tidak menyenangkan, seseorang akan memunculkan, di sana akan diikuti oleh pikiran atau katakan kilesa kotoran batin yang halus berkenaan dengan kebencian. Tetapi kemudian di dalam perasaan yang tidak menyenangkan juga bisa menjadi landasan bagi seseorang untuk melenyapkan kebencian. Demikian pula perasaan yang netral bisa menjadi pemicu munculnya avijja, ketidaktahuan. Tapi perasaan yang netral demikian juga bisa menjadi landasan bagi seseorang untuk melenyapkan avijja, ketidaktahuan. Nah, selama seseorang melihat itu dengan kebijaksanaan, maka perasaan bisa menjadi sebab seseorang bisa melenyapkan kotoran batin. Nah, ini juga penting untuk kita pahami. Nah, sehingga harus diketahui, nah, perasaan di sini menjadi penyebab, menjadi asal mula, menjadi akar bagi nafsu keinginan untuk muncul. Yang menarik di sini juga, di dalam Maha Nidana Sutta, Sang Buddha juga menyampaikan bahwasanya dengan adanya perasaan, ya, dengan adanya perasaan maka muncul tanha. Tapi kemudian dengan adanya tanha, nafsu keinginan, maka muncul pencarian. Ya, muncul pencarian. Ya, mencari apa? Biasanya mencari berbagai macam kenikmatan indrawi, mencari berbagai macam kesenangan. Itu biasanya. Kemudian dengan adanya parisana atau pencarian, maka di sana akan memunculkan laba. Laba itu perolehan. Jadi kalau orang punya nafsu keinginan, maka dia mencari. Apa yang dia inginkan? Oh, dia menginginkan rumah yang mewah misalnya. Nah, maka kemudian dia mencari bagaimana supaya mendapatkan rumah yang mewah. Dan karena dia mencari, dia berusaha, maka memuncullah perolehan. Artinya rumah yang mewah tersebut, ini sebagai analoginya, itu dapat diperoleh. Nah, kemudian dari perolehan tersebut, dari katanya laba atau memperoleh, maka seseorang kemudian akan memutuskan. Memutuskan dalam hal ini, ya ini rumah ini akan saya tempati, rumah ini akan saya tempati dengan misalnya orang tua saya,
dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Rumah ini harus menjadi rumah yang nyaman dan sebagainya. Muncul di sana keputusan. Jadi apapun, tidak hanya rumah. Kalau seseorang misalnya karena nafsu keinginan maka muncul pencarian, maka dia mencari dan mencari akhirnya mendapatkan uang banyak. Nah, dengan ia mendapatkan uang banyak, maka dia akan memutuskan, wah sekiranya uang ini sebagian untuk hal ini, sebagian untuk hal ini, yang lain untuk hal ini, dan seterusnya. Harus ditabung, harus digunakan untuk kesenangan, harus digunakan untuk kebaikan, dan sebagainya. Maka di sana muncul keputusan. Nah, ketika muncul keputusan, nah, bergantung pada keputusan atau winicaya, maka di sana mulailah muncul canda raga. Atau muncul desire, canda itu desire, atau keinginan. Raga ya nafsu keinginan, ya kegairahan. Jadi muncul kegairahan, muncul nafsu keinginan. Kalau orang sudah mulai menghitung, ya jadi memutuskan menghitung-hitung apa yang harus dikatakan ya dilakukan berkenaan dengan apa yang telah diperoleh, maka di sana sudah mulai muncul berbagai macam keinginan atau kegairahan atau nafsu keinginan sandaraga. Nah, kalau sudah memunculkan sandaraga, ada berbagai keinginan, berbagai katakan kegairahan berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, berkenaan dengan rumah mewah yang sudah diperolehnya, maka di sana akan memunculkan kemelekatan. Acu sana, muncul kemelekatan. Jadi melekati harta yang telah diperolehnya. Nah, ketika orang melekati apa yang telah diperolehnya, yang muncul kemelekatan, maka dia memunculkan semacam perasaan, semacam ide gagasan bahwa ini adalah milikku, parigaha. Jadi menganggap ini semua adalah sebagai milik. Karena ini telah dicari, kemudian diperoleh, kemudian sudah dipikirkan, diputuskan untuk apa, memunculkan kesenangan di sana, kegairahan di sana, kemudian memunculkan kemelekatan, maka mulai muncul persepsi, pandangan, ide bahwa ini adalah milikku. Nah, ini sebagai milik. Nah, kalau sudah menganggap ini sebagai milik, apa yang terjadi? Maka muncul macaria, muncul kekikiran, tidak mau berbagi. Karena ini adalah milik, maka tidak boleh untuk dibagikan. Macaria muncul. Nah, kalau kemudian macaria sudah muncul, maka apa yang terjadi? Di sana mulai muncul yaitu penjagaan, mulai seseorang menjaga. Jadi apa yang dianggap sebagai milik itu yang dilekati, yang kemudian tidak mau dibagi dengan yang lain, itu dijaga. Apakah misalnya punya harta benda, kemudian dimasukkan ke peti, ditabung. Nah, itu semua sebenarnya muncul dari mana? Muncul dari awalnya dari perasaan. Perasaan memunculkan ketagihan. Ketagihan atau nafsu keinginan memunculkan pencarian mencari. Karena mencari maka mendapatkan laba. Karena mendapatkan, maka seorang bisa memutuskan ini untuk apa. Karena mendapatkan, dia bisa memutuskan, dan karena memutuskan, lama-lama muncullah kesenangan, nafsu ragawi. Karena ada kesenangan, nafsu ragawi, maka muncul kemelekatan. Kalau sudah melekat, maka menganggap itu sebagai milik. Dan kalau sudah menganggap sebagai milik, maka tidak mau berbagi. Menjadi macaria atau kikir. Karena tidak mau berbagi, maka diproteksi dengan baik, dijaga. Ya jangan sampai diambil sama orang. Tetapi karena dia menjaga apa yang dianggap sebagai milik, yang dilekati, yang dia tidak mau berbagi, apa yang terjadi? Muncullah berbagai macam hal yang buruk. Jadi bertengkar, berkonflik, berperang, kemudian memfitnah, berkata bohong, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang buruk itu bisa terjadi gara-gara seseorang menjaga apa yang dianggap sebagai milik. Dan itu semua muncul dari perasaan-perasaan, muncul karena tanha dan seterusnya. Maka dalam khotbah ini Sang Buddha memberikan satu penjelasan lebih lanjut yang untuk menegaskan bahwa kalau tidak ada
katakan tidak ada araka, tidak ada penjagaan, tidak ada, bukan tidak ada kekikiran, maka tidak mungkin seseorang akan menjaga apa yang dianggap sebagai milik. Kalau tidak ada kekikiran, ya maka dia tidak akan menjaganya. Kalau dia itu menganggap itu sebagai milik bersama misalnya, ya kan misalnya ya di wihara. Kan wihara kan milik bersama. Maka kan sama nira kita-kita ini kan ya santai-santai saja, rileks-rileks saja. Karena ini adalah milik bersama. Tapi kalau sudah menganggap bahwa ini milikku, maka ya itu betul-betul dilekati dengan erat, dijaga dengan baik. Tapi kalau sudah menganggap ini sebagai milik bersama, ya itu bukan, ya penjagaan itu tidak akan ada. Nah, macarya itu menjadi sebab mengapa orang menjaga apa yang dimiliki. Macarya adalah ketidakinginan untuk berbagi, menjadi penyebab. Nah, disebabkan karena uh, kekikiran, maka seseorang menjaga. Kemudian apa yang menyebabkan kekikiran? Kenapa? Seseorang merasa itu memiliki. Karena dia merasa bahwa itu adalah milik, menjadi miliknya, maka dia tidak mau berbagi kepada yang lain. Tapi kalau itu bukan milik dia, ya gampang saja dia melepaskan. Gampang saja dia berbagi kepada yang lain. Nah, kemudian apa yang menyebabkan dia menganggap itu sebagai milik? Karena ada kemelekatan ajur sana. Karena dia melekat dengan hal tersebut, maka dia menganggap itu sebagai milik. Dan seandainya tidak ada kemelekatan, maka tidak ada, ya, the sense of belonging, atau seperti itu sebagai milik, tidak ada. Tapi karena ada kemelekatan, maka di situ ada kepemilikan. Dan apa yang menyebabkan kemelekatan? Karena ada kesenangan, kegairahan, ataupun dan juga nafsu ragawi. Karena ada kesenangan dan ada nafsu ragawi, maka muncullah kemelekatan. Seandainya tidak ada kesenangan dan nafsu ragawi, maka kemelekatan pun juga tidak akan muncul. Nah, kemelekatan muncul karena ada kesenangan. Kita menyenangi sesuatu, lama-lama kemudian kita melekatinya. Kita terseret di dalam objek tersebut. Kemudian apa yang menyebabkan orang memunculkan kesenangan, memunculkan nafsu ragawi terhadap objek tersebut? Ya karena seseorang sudah mulai menghitung, mulai kata menghitung ini hanya untuk ini, ya mulai berpikir-pikirlah. Seseorang punya uang, kemudian dia menghitung, wah ini untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli tanah, ini untuk beli istri, ya sebagainya. Maka muncullah kesenangan di sana. Nah, tapi kalau tidak ada penghitungan, ya sudah. Itu sebagai objek semata, tidak dihitung-hitung, ya tidak memunculkan kesenangan. Nah, apa yang menyebabkan kemudian seseorang menghitung? Karena dia mendapatkan, memperoleh. Kenapa dia memperoleh? Karena dia mencari. Kenapa dia mencari? Karena dia memiliki tanha nafsu keinginan. Kenapa dia memiliki nafsu keinginan? Karena ada perasaan. Nah, karena ada perasaan, maka memunculkan nafsu, keinginan, dan seterusnya. Dan ini menjadi penyebab mengapa seseorang terus untuk melakukan berbagai macam tindakan yang buruk, tindakan yang tidak baik. Berbagai macam perbuatan yang buruk bisa dilakukan gara-gara hanya karena ada nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan, maka berbagai macam perbuatan itu secara berurutan, sebab musabab di sana muncul. Termasuk berbagai macam perkelahian itu muncul karena adanya tanha di sini. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, mengapa ada peperangan, mengapa ada, katakan, hal-hal yang buruk di dunia ini, ya karena adanya tanha. Karena adanya tanha, maka berbagai macam konflik, pertengkaran, termasuk peperangan yang tingkat dunia, sekarang seperti Ukraina, Rusia, kenapa mereka perang? Ya sebenarnya ujung-ujungnya karena ada tanha, karena ada nafsu keinginan. Maka muncullah berbagai macam konflik. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali? Ada Bante, izin bertanya Bante. Ya. Yang di pertemuan sebelumnya itu kan dibahas tentang kelahiran itu Bante. Saya ada pertanyaan begini Bante. Apa perbedaan kelahiran kembali dalam agama Buddha dengan yang dimiliki dengan
kepercayaan yang lain, Bante? Dan bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana menjelaskannya, Bante? Iya. Kalau kelahiran dalam agama Buddha, selalu di sana disertakan sebuah pandangan bahwa tidak ada inti, tidak ada roh yang dilahirkan. Ya, jadi walaupun ada kelahiran, tetapi tidak ada roh yang dilahirkan. Tidak ada entitas yang dilahirkan. Tidak ada aku yang dilahirkan. Tapi ada kelahiran. Yang membawa pada kelahiran itu karena ada berbagai macam faktor yang saling menyokong, saling mendukung, maka muncullah yaitu sebuah fenomena, yaitu keberlanjutan yang tidak lain adalah kelahiran. Faktor-faktornya apa? Yaitu karena ada kemenjadian bawah, karena ada upadana kemelekatan, karena ada nafsu keinginan, karena ada perasaan, karena ada kontak, karena ada salayatana dan seterusnya, termasuk nanti karena ada avidya, maka muncul kelahiran. Tapi di dalam faktor-faktor ini tidak ditemukan adanya roh, adanya entitas. Nah, sehingga ada kelahiran tetapi tidak ada roh atau entitas. Sementara dalam pemahaman kebanyakan kepercayaan, termasuk pada zaman Sang Buddha, ketika berbicara kelahiran kembali, pasti juga berbicara tentang adanya entitas yang dilahirkan. Adanya roh yang dilahirkan. Nah, ini yang membedakan. Maka pada zaman Sang Buddha itu ada satu pandangan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu pandangan tentang sasata didi, yaitu pandangan tentang kekekalan, yang mana dalam pandangan ini ada kelahiran, tetapi yang dilahirkan adalah roh yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Nah, ini ditolak oleh Sang Buddha. Bahkan ketika ada seorang biku, murid Sang Buddha menyampaikan, sejauh saya mengerti ajaran Buddha, maka kesadaran atau vinyana adalah yang mengembara dari satu kehidupan lainnya. Oleh Sang Buddha ditegur untuk tidak memegang pandangan demikian. Nah, orang ini atau biku ini bernama Biku Sati, yang punya pandangan demikian. Sang Buddha mengatakan bahwa kesadaran juga muncul karena sebab. Dan ketika sebab-sebabnya sudah berubah, kesadaran juga sudah berubah. Ketika sebab-sebabnya lenyap, kesadaran juga lenyap. Jadi seperti misalnya ada nyala api. Nyala api ini menyala dari bahan bakar yang berbeda. Dari kayu kering merambat ke rumput yang kering, merambat ke kotoran sapi yang kering, dan seterusnya. Nah, ketika nyala api tersebut sudah berpindah dengan bahan bakar yang berbeda, apakah itu nyala api yang sama? Tidak. Bahkan ketika bahan bakarnya itu sama pun, yang kelihatan sama, yaitu misalnya kayu kering. Tetapi kayu kering kan juga merupakan satu bagian yang besar. Ketika yang ujungnya terbakar, kemudian memunculkan nyala api, maka itu adalah nyala api yang bahan bakarnya adalah kayu bakar yang terbakar di ujungnya. Ketika sudah merembet ke kayu yang tengah misalnya, yaitu bukan nyala api yang sama, karena bahan bakarnya sudah berbeda, adalah kayu bakar yang di bagian tengah, dan seterusnya demikian. Maka kesadaran ini berubah-ubah sesuai dengan bahan bakar yang juga berubah-ubah. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai entitas, sebagai self, sebagai roh yang katakan kekal, yang seperti tidak berubah, yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kesadaran atau vinyana memainkan peranan yang penting dalam proses kelahiran, dalam proses seseorang dilahirkan di alam lain. Tetapi kesadaran itu sendiri juga kesadaran yang sudah berubah-ubah. Ketika nanti seseorang katakan meninggal kemudian telahirkan, ada kesadaran di sana yang disebut sebagai pati sandi vinyana, kesadaran penghubung. Tapi kesadaran penghubung di sini bukan kesadaran yang dikatakan kesadaran yang dari dulu sekali sampai sekarang itu ada dan kekal, tidak.
Itu hanya momen di mana kesadarannya sudah berubah-ubah, dan ketika momennya adalah momen di mana itu muncul pada saat pertama seseorang dilahirkan, maka dikenal sebagai padisandi winyana, kesadaran penghubung. Tapi sebenarnya kesadaran ini pun juga sudah berubah-ubah sesuai dengan bahan bakar yang berubah-ubah. Maka sementara dalam kepercayaan lain, ketika berbicara tentang kelahiran, nah biasanya akan mengkorelasikan dengan keberadaan roh atau entitas diri yang kekal, yang tidak berubah, tetapi dalam agama Buddha tidak disampaikan demikian atau ditegaskan bahwa tidak ada self, tidak ada diri yang berperan di sana. Yang ada hanya sekedar berbagai macam fenomena yang munculnya, tetapi kemudian saling menyokong, saling mendukung sehingga memunculkan sebuah keberlanjutan. Ada yang lain ini ditanyakan? Bante, misalkan menjelaskan begitu, terus ada pertanyaan begini, Bante. Lalu siapa yang lahir lagi dan menerima karma itu bagaimana, Bante? Itulah tadi, kelahiran muncul dari berbagai macam faktor. Maka ketika ditanyakan siapa, itu pertanyaan yang tidak absah dalam agama Buddha. Karena mengatakan siapa berarti ada entitas. Yang ada adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan kelahiran terjadi. Nah itu, ya ada avijja, ada sangkara, ada vinyana, ada nama rupa, ada salayatana, ada pasa, dan seterusnya, sampai ada bahwa kemudian memunculkan jati kelahiran. Tapi tidak dikatakan siapa. Karena kalau sudah siapa nanti akan memunculkan sebuah persepsi bahwa ada entitas. Kemudian juga siapa yang mengalami buah? Ya juga bukan siapa juga. Karena buah sendiri itu sendiri juga merupakan bagian dari faktor-faktor ini juga. Faktor-faktor yang kemudian membawa kepada berbagai macam buah perbuatan. Tapi dalam buah perbuatan tidak ditemukan ada entitas, ada diri di sana. Itu hanya sekadar buah perbuatan. Ada perbuatan tetapi tidak ada si pembuat. Ada buah perbuatan tetapi tidak ada si penerima. Artinya buah-buahnya ada, perbuatannya ada, tetapi entitas yang membuat, entitas yang menerima itu tidak ada. Tapi kita merasa ada, yaitu adalah memang ciptaan pikiran kita, tidak bisa kita pungkiri. Kita merasa yang berbuat, kita pun juga yang merasa mengalami buah perbuatan. Itu adalah persepsi kita. Itulah kenapa persepsi yang demikian mau tidak mau harus kita akui sebagai persepsi yang error atau wipalasa. Jadi sesuatu yang sebenarnya bukan diri tapi dianggap sebagai diri, dianggap dipersepsikan sebagai aku. Ini adalah wipalasa dan kita semua punya. Nah, yang tidak memiliki ya siapa? Arahanta. Arahanta tidak memiliki. Nah, kita berjuang, berusaha untuk melenyapkan persepsi ini. Tapi tidak mudah karena memang sudah dalam kurun waktu kehidupan yang tidak terbatas, yang tidak katakan tahu ujung pangkalnya, kita sudah ya begitu kokoh menganggap bahwa ada aku di dalam setiap tindakan kita. Ya, demikian ya. Terima kasih, Bante. Ya.